Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi la yahdin amma. Teman-teman sanipun para sepuh ing sekalian sepuh kinurmatan. Teman-teman sanipun sedaya jamaah kapun waktu dirikan mulya. Pertama-tama kita memuji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah wonten ing panggihan punika kita tasih pinaringan nikmat ingkang kathah. Ingkang utama nikmat iman Islam. Tauhid menika nikmat ingkang ageng. Ugi salajengipun nikmat sehat menika nikmat ingkang kathah kita syukuri. Adapun yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Bapak Ibu, yang ketiga di kesempatan kali ini, pertemuan perdana selepas 3 bulan mundur. Jadi benar-benar 3 bulan selepas 3 bulan absen, tidak bisa hadir. Dan terima kasih kepada Ustadz yang sudah menggantikan. Di kesempatan yang lalu, 3 bulan yang lalu, kita sudah mengawali bab ahkamul janaiz, bab hukum-hukum jenazah. Namun di kesempatan kali ini, berhubung saya belum tahu bab ahkamul janaiznya sudah selesai atau belum. Sampun tahu? Oh belum. Dan tidak tahu sampai mana. Maka di kesempatan ini sebagai bagian dari muqaddimah pendahuluan taklim pengajian, maka kita akan membahas topik sehari-hari, topik enteng-entengan. Dan ini merupakan ciri khas kita di dalam ngaji, membahas bab enteng-entengan. Karena yang terkait dengan tauhid ini adalah bagian dari pokok agama kita. Kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan ibadah. Nah, di setiap hari, sebagaimana keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah istri Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, yang tahu bagaimana kehidupan Nabi. Itu menjelaskan kepada kita bagaimana komitmen Rasulullah terhadap tauhid. Antara lain adalah beliau mengajarkan kepada kita membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas pada saat sholat sunnah qobliyah subuh, dan membaca surat yang sama, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas pada saat ba'diyah wudhu. Dua surat ini meskipun nampaknya adalah 2 surat pendek, tetapi kandungannya itu sangat dalam, dan kandungannya merupakan salah satu dari pokok ajaran akidah.
Yang pertama adalah di surat Al-Kafirun, mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip toleransi. Ini yang ada di surat Al-Kafirun. Ini momentumnya bisa pas akhir tahun, atau memang dipaski. Jadi surat Al-Kafirun ini selalu dibaca oleh Nabi. Beliau merutinkan kalau sholat sunnah qabliyah. Kalau ada yang bertanya, kok tahu Nabi baca surat itu? Ini yang menjelaskan istrinya. Maka tidak begitu sulit bagi istrinya untuk bertanya kepada suaminya, sehingga tahu apa yang dibaca oleh Rasul. Kemudian surat Al-Ikhlas. Ini prinsip-prinsip tauhid, prinsip ketuhanan, dan dibaca untuk mengawali pagi, siang diawali dengan surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Untuk mengawali malam, mengawali sore petang, beliau juga membaca surat yang sama, sehingga menjadi pengingat bagi kita ketika kita merutinkan dua sholat ini. Ketika kita merutinkan sholat ini, maka kita akan teringat bagaimana prinsip toleransi seorang muslim, dan kita akan ingat prinsip ketuhanan. Baik, sebelum ke penjelasan yang terkait dengan ini, kita awali dulu dengan, sebelum terkait dengan tauhid, kita awali dulu dengan pembahasan yang terkait dengan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini turun berkaitan dengan lobi-lobi orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy, yang memberikan lobi kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa lobinya? Mengajak kepada Nabi untuk menghentikan dakwah. Jadi mengajak kepada Nabi untuk menghentikan dakwah. Tetapi ajakan para pemuka Quraisy ini ditolak oleh Nabi. Maka orang-orang kafir Quraisy ini semangatnya tidak patah, pelintang gagal, maka bikin pelinti. Apa itu? Memberikan tawaran yang menggiurkan kepada Nabi. Mau mahkota, kekuasaan dikasih, asal mau menghentikan dakwah Nabi. Mau perempuan cantik dikasih, asal mau menghentikan dakwah Nabi. Mau harta diberikan. Gagal apa sukses? Gagal. Maka orang-orang kafir Quraisy ini, pemuka Quraisy ini tidak patah arang, maka menggunakan cara yang ketiga, A gagal, B gagal, C, diajak kolaborasi. Jadi dihentikan, tidak mau, diiming-imingi, tidak berhasil, diajak kolaborasi, diajak bekerja sama. Bekerja sama dalam hal apa? Bekerja sama dalam hal iman, bekerja sama dalam hal ibadah. Barangkali kalau kita sebagai masyarakat awam ini cukup menggiurkan, enak ya, rukun iso bareng-bareng. Itu kalau pandangan kita sebagai masyarakat awam, karena diajak bekerja sama. Maka baik orang-orang kafir Quraisy, ini tawarannya, orang-orang kafir Quraisy maupun kaum muslimin bisa sama-sama beribadah menyembah Tuhannya secara bergantian. Kabeh tinggu, cara jahiliyah tinggu, cara Islam tinggu. Ini semuanya dipakai. Diterima atau ditolak sama Nabi. Maka saat itu Nabi dibimbing oleh Allah dengan menurunkan surat Al-Kafirun. Qul, katakanlah wahai Muhammad
Muhammad kepada umatmu. Jadi Allah bimbing Nabi Muhammad SAW dalam Quran dengan lafaz qul, katakanlah. Mengatakan kepada siapa? Kepada umatnya. Apakah orang kafir umat Nabi? Ya. Orang kafir yang hidup di zaman Nabi itu adalah juga umat Nabi. Karena umat Nabi dalam kajian para ulama itu ada dua. Yang pertama adalah umat yang menjawab seruan Nabi, namanya umat ijabah, disebut kaum muslimin yang sudah masuk Islam. Yang kedua adalah umat dakwah, umat yang perlu didakwahi. Maka meskipun mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka adalah umat Nabi, tetapi kategori umat yang perlu didakwahi. Maka Allah firmankan, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Jadi kita tidak boleh menyembah yang disembah oleh orang kafir, tidak boleh. Apapun itu namanya, karena sesembahan, setiap keyakinan, setiap kepercayaan, setiap agama itu sesembahannya istilahnya berbeda-beda. Jadi istilahnya berbeda-beda. Apapun istilahnya, apapun namanya, maka sesembahan selain Allah tidak boleh kita sembah. Meskipun nanti mereka bergantian. Jadi pas ke tempat ibadah mereka ikut, lalu kemudian pas ke ibadah mereka kita ikut, lalu pas ibadah kita mereka ikut, itu tetap dilarang. Karena sebab turunnya surat Al-Kafirun adalah ajakan bergantian. Diajakan bergantian menyembah Tuhannya masing-masing. Jadi diajak umat Islam menyembah Tuhan mereka, lalu kemudian mereka akan mengikuti ibadah sesuai tuntunan Nabi atau cara Nabi. Tapi ini kemudian dibimbing oleh Allah, diturunkan surat ini supaya tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Dan ini ditegaskan diulang beberapa kali. La a'budu ma ta'budun. Ayat berikutnya, wala antum a'biduna ma a'budu, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Jadi tidak boleh gantian, kita dengan cara mereka, lalu mereka gabung dengan cara kita, itu tidak boleh. Dan ayat ini diulang berapa kali? Yang sama, ayatnya kembali 2 kali. Jadi mereka juga tidak boleh mengikuti cara ibadah kita, kecuali kalau mereka masuk Islam. Kalau masuk Islam silakan. Kemudian ditegaskan kembali, wala ana abidun ma abadtum. Ini satu perintah kepada kita, dan tidaklah aku menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Ini tegas. Maka lafaz-lafaz dalam surat Al-Kafirun, ayat-ayat dalam surat Al-Kafirun itu ayatnya diulang-ulang sebagai bentuk penegas, pengingat bagi kita. Dan ternyata juga dianjurkan dibaca berulang-ulang pada saat sholat sunnah fajar dan saat bagian maghrib agar kita ingat. Karena kadang-kadang meskipun ini ayatnya sudah diulang-ulang, dalam praktek sholat sudah kita baca berulang-ulang, kadang manusia khilaf ikut ke tempat ibadah mereka. Mungkin tidak? Mungkin ada. Pak aku orang tahu itu mungkin. Baik. Jadi intinya ini diulang-ulang. Di akhir ayat, lakum dinuku waliyati, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Ini di akhir ayat sudah jelas. Kita punya prinsip, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita tidak mencampuri ibadah orang lain.
dan orang lain tidak boleh mencampuri ibadah kita. Kita membiarkan orang lain beribadah dan kita juga tidak mau diganggu ibadahnya. Lakum dinukum waliyadin. Maka jelas sekali di sini bahwa toleransi bukan kolaborasi. Jadi toleransi itu bukan bekerja sama dalam hal iman dan ibadah. Jadi kalau mau kerja sama kepada orang beda agama, bukan dalam urusan akidah dan ibadah, tapi dalam urusan muamalah. Jadi kalau gotong royong bersama dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda latar belakang, itu boleh, tidak dilarang. Tetapi kalau bekerja sama dalam hal ibadah, dalam hal keyakinan, ini yang tidak boleh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memusuhi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Jadi Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka. Allah tidak melarang kita berbuat adil kepada mereka. Tapi yang dilarang kerjasama dalam masalah akidah dan ibadah. Kalau dalam masalah muamalah boleh. Bahkan bapak ibu, andai kita dalam kesulitan lalu golek utangan ke orang beda agama, boleh tidak? Boleh. Jika kita punya tetangga golek utangan dan ternyata tetangga kita ini bukan Islam, boleh diutangi apa tidak? Boleh. Ya. Sakit diantar ke rumah sakit, justru ini adalah bagian dari cara Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi cara Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Maka intinya kita tidak boleh ridho dengan kekufuran. Jadi ridho bil kufri kufrun. Karena ridho dengan kekafiran itu bentuk kekufuran. Jadi kita tidak boleh setuju ada Tuhan yang lain. Kalau kita setuju ada sesembahan yang berada sembah yang lain, maka sama dengan kekufuran. Kalau ada yang setuju bahwa agama selain Islam itu juga hak, juga benar, maka kita na'udzubillah mengingkari surat Al-Imran, inna dina indallahil Islam, mengingkari ayat yang lain, wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi kalau meyakini akan ada agama lain yang benar, maka berarti mengingkari ayat ini. Ayat ini mengatakan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima amalnya dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Maka Bapak Ibu, di dalam toleransi yang diajarkan di dalam agama kita itu sudah punya batas yang tegas. Adapun dalam masalah kemanusiaan, maka irham man fil ard yarhamka man fis sama. Kasihanilah yang di bumi akan mengasihimu yang di langit. Jadi silahkan kalau mau berbuat baik, tidak dilarang. Bahkan termasuk tercela ketika kita tidak berbuat adil. Allah berfirman, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jadi meskipun dalam hati itu ada rasa kebencian, tidak boleh kemudian membuat tidak adil. Meskipun dalam agama kita mengajarkan untuk tidak ikut-ikutan di dalam cara beribadah, tetapi tidak boleh menghalangi kita berbuat
adil. Dan juga tidak boleh mengganggu mereka. Ada mu'adiyatihi fi malihi wa damihi wa irdihi. Tidak boleh mengganggu umat beragama lain dalam hartanya, darahnya, kehormatannya. Jadi tidak boleh diganggu. Nabi sendiri sudah berpesan, man ada dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi, maka akan menjadi musuh Nabi pada hari kiamat. Jadi kalau mengganggu malah berpotensi menjadi musuh Nabi pada hari kiamat. Jadi kalau ada orang beda agama, mereka beribadah, tidak boleh kita ganggu. Jadi tidak boleh diganggu. Mereka sedang menjalankan apa yang mereka yakini, ya sudah, kita biarkan saja. Tidak boleh pula dirusak hartanya. Tidak boleh pula dirusak yang terkait dengan darahnya atau kehormatannya. Tidak dibolehkan. Dan masih banyak bab lain yang mendukung keterangan di dalam surat Al-Kafirun bahwasanya batas tegas kita adalah dalam masalah akidah dan ibadah. Dan boleh untuk memberi hadiah atau menerima hadiah kepada orang beda agama, itu boleh. Ingat, ini hadiah dalam arti umum. Misalnya ketika mereka lagi sakit, lalu kita datang nggowo nopo Pak, biasanya saya kemarin sakit sih, udah 3 waktu tidak. Lalu kemudian bawa pisang, boleh nggak? Orang beda agama sakit kita kasih hadiah pisang, boleh? Tidak dilarang. Apalagi selain pisang, nopo? Ya. Gula teh, ya, boleh gula teh. Ada lagi? Ya. Pisang, gula teh, apel, sebangun di bawah butilip, anggur, larang Pak. Baik, meskipun mahal ya, mau bosan. Intinya tidak dilarang untuk memberi dan menerima hadiah kepada umat yang punya keyakinan yang berbeda. Baik, kita lanjutkan. Surat yang kedua, tadi surat Al-Ikhlas. Di surat Al-Ikhlas yang biasa dibaca Nabi pada saat sholat sunnah qobliyah, subuh dan ba'diyah, maghrib, di sini sangat tegas. Ini juga merupakan bimbingan Allah untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Nabi ditanya tentang siflana rabbak. Jadi orang-orang kafir mengatakan, berikan penjelasan kepada kami seperti apa sifat Tuhan. Amin dhahabi huwa. Apakah Tuhanmu itu dari emas? Amin fiddah. Apakah Tuhanmu itu dari perak? Jadi ada pertanyaan, Tuhanmu itu dari apa? Dari emas, dari perak. Kenapa pertanyaan orang musyrik seperti itu? Karena sesuai dengan alur berpikir mereka. Mereka punya pikiran yang namanya Tuhan itu ada wujud visualnya. Maka pertanyaannya, Tuhanmu itu dari apa? Dari emas, dari perak, dari batu, atau dari mutiara, yakut, zabarjud, atau dari apa? Maka pada saat itu ketika Nabi ditanya oleh orang-orang kafir ini, Nabi terdiam untuk beberapa saat, sampai kemudian Allah membimbing Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan jawaban. Maka Nabi kemudian memberikan jawaban atas bimbingan Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu. Apa yang Allah bimbingkan? Wallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Jadi dalam agama kita Tuhan tidak berbilang, tidak apa istilahnya, Tuhan tidak butuh,
Tuhan yang lain sebagai partner. Jadi Tuhan tidak berbilang, tidak butuh Tuhan yang lain sebagai partner. Maka Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Maka Tuhan tidak perlu bergotong royong dengan Tuhan yang lain. Ada yang mencipta, misalnya ini, ada yang merusak, ada yang memelihara. Baik, ada lagi? Jadi tidak perlu. Maka jangan sampai kita ini terdoktrin oleh tontonan. Saya ingat waktu saya kecil itu melihat beberapa drama atau sinetron atau film luar negeri dari China atau dari India. Itu salah satu kisahnya adalah para tuhan-tuhannya itu bekerja sama atau berbilang. Bahkan ada yang punya keluarga. Ya, itu waktu saya kecil. Nah, kalau sekarang masih ada drama-drama seperti itu. Ya, Tuhannya seperti itu. Jadi ada istilahnya, Tuhannya punya keluarga, punya partner. Tuhannya berebut kuasa. Jadi dalam Islam tidak seperti itu. Ya, maka kita abaikan apa yang ada dalam drama maupun apa yang ada dalam sinetron. Barangkali itu dibuat hanya untuk menghibur, bukan untuk kita yakini. Baik. Terus apa betul drama seperti itu? Ustaz Arif masih ada? Masih. Baik. Yang berikutnya adalah Allahus Samad. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu Maha Esa, dan kita hanya bergantung kepada Allah. Semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa punya daya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu disifati Maha Tunggal dan Allah Maha segalanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maka dalam agama kita tidak ada istilahnya Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Anak, Tuhan cucu. Anak saja tidak ada, apalagi cucu. Jadi tidak ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan cucu, Tuhan Pak Le, Budi. Tidak ada. Ini dalam agama kita. Tentu saja kalau ada umat beragama lain yang punya keyakinan seperti itu, prinsip kita tadi di awal sudah jelas. Apa prinsipnya? Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak perlu merendahkan umat beragama lain, tidak perlu mengolok-olok umat beragama lain. Tetapi untuk kita tidak meyakini seperti mereka, karena mengolok-olok Tuhan yang lain pun dalam agama kita juga tidak boleh. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencaci maki, mencela Tuhan selain Allah. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena aksi ini memicu reaksi. Jadi aksi ini memicu reaksi. Kalau kita merendahkan agama lain, maka berpotensi agama lain merendahkan agama kita. Kalau kita merendahkan Tuhan sesembahan yang lain, maka berpotensi umatnya mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meskipun kita punya keyakinan yang berbeda, kita prinsipnya adalah membiarkan, bukan merendahkan, bukan mencaci maki. Tidak boleh. Jadi ingat prinsip aksi reaksi. Karena ada aksi bisa memicu reaksi. Jadi ibaratnya ojo coro Jawanya ojo marah-marah. Kalau bahasa Indonesia marah itu marah. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ojo marah-marah itu. Ojo mancing-mancing. Nah, gitu, ojo mancing-mancing. Jadi tidak boleh mancing-mancing.
maka tetaplah di dalam bermasyarakat seperti biasa. Jadi kalau saatnya gotong royong ya gotong royong saja, silakan, tidak mengapa. Tidak usah menyinggung bab yang terkait dengan keyakinan dan ibadah umat beragama lain, dan tidak usah kemudian mengolok, itu tidak dibolehkan. Baik, tadi ayatnya jelas. Allahul Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Karena ini prinsip dalam agama kita. Maka kalau demikian, keyakinan Tuhan punya anak itu tidak sejalan dengan keyakinan kita. Maka kalau ada orang yang mengatakan Tuhan punya anak, ucapan kita apa? Subhanallah, Maha Suci Allah dari yang mereka ucapkan. Jadi Maha Suci Allah dari yang mereka ucapkan. Maka kalau ada orang yang mengatakan Allah punya anak, maka ucapan yang perlu kita ucapkan apa? Subhanallah. Jangan mengatakan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Tidak boleh. Maka yang kita ucapkan apa? Subhanallah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Karena kalau sudah disebut Allah, maka itu menyangkut yang kita sembah. Sehingga tidak semestinya kita meyakini, menyetujui Allah punya anak. Maka kalau ada orang yang mengatakan wa qalu takhadallahu walada, Allah punya anak, maka yang kita ucapkan adalah subhanallah, bukan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Berikut bawah. Oh gitu. Wah, itu apa ya istilahnya? Dalam hal yang semacam ini barangkali mereka punya kajian sendiri. Kalau kajian kita ayatnya sudah jelas. Ayatnya sudah jelas. Baik. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara. Tidak ada yang setara. Seorang pun tidak ada yang sejajar yang setara kepada Allah. Tidak ada. Maka seluruh yang di alam raya ini tidak ada yang sepadan, yang setara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kali sholat kita sudah menyebut Allahu Akbar. Allah itu maha besar, menunjukkan bahwasanya kita ini kecil dan alam semesta raya ini kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali lebaran kita kumandangkan takbir Allahu Akbar, Allah maha besar. Jadi tidak ada yang setara. Maka jangan dibayangkan bahwasanya Allah itu punya anak, dan anaknya juga bagian dari oknum Tuhan. Kalau punya bayangan seperti itu, ini kita tujukan kepada umat Islam ya. Kalau umat beragama lain, lakum dinukum waliyadin. Kalau umat Islam kemudian meyakini seperti itu, sama saja mengingkari ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena tidak ada yang setara kepada Allah seorang pun. Baik, Bapak Ibu, karena itu di dalam agama kita dua surat ini menjadi prinsip dasar dalam masalah akidah. Termasuk surat Al-Ikhlas ini prinsip dasar dalam masalah akidah. Dan dalam masalah tauhid ini inti dari ajaran agama Islam. Bahkan para nabi semua intisarinya adalah tauhid, mengajak untuk menyembah Allah saja. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Itu tidak boleh, karena ini dosa
besar. Meyakini sama dengan yang mereka yakini itu juga tidak boleh. Jadi jangan sampai hanya mengatakan sebetulnya ibadahnya kalau dulu sholat. Nek masalah keyakinan itu dia meyakini kalau keyakinan orang itu apa-apa. Kita meyakini seperti mereka itu tidak apa-apa. Orang ketok ini bermasalah. Kenapa? Karena keyakinan itu lebih besar dampaknya dibandingkan perbuatan. Maka dosa meyakini ada Tuhan yang lain itu masuk kategori menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikrar kita sudah jelas, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mau mendoakan orang beda agama boleh. Jadi kalau mau mendoakan boleh, tidak mengapa kita mendoakan orang yang berbeda agama. Jadi yang tidak boleh tadi adalah berkolaborasi dalam masalah akidah dan ibadah. Tapi kalau mendoakan dalam urusan dunia tidak dilarang. Tidak dilarang. Dulu para sahabat Rasulullah suatu saat ketika mampir di satu perkampungan hendak menginap bermalam di sana, ternyata tidak diizinkan menginap. Tiba-tiba ketika hendak bertolak meninggalkan kampung itu, dipanggil para sahabat ini, kalian boleh menginap kalau bisa menyembuhkan kepala suku kami. Dan di situ ada kepala suku. Kepala sukunya sedang sakit diselengket kalajengking. Jadi sedang sakit tersengat kalajengking. Ternyata para sahabat saat itu ikhtiar berusaha untuk menyembuhkan. Caranya bagaimana? Dibacakan surat Al-Fatihah di ruqyah. Ruqyah itu doa. Jadi mendoakan orangnya bukan orang Islam, didoakan kesembuhan dan mendoakan kesembuhannya dengan membaca surat Al-Fatihah. Qadarullah sembuh. Maka menunjukkan mendoakan orang kafir, mendoakan orang yang berbeda agama tidak dilarang, meskipun mendoakannya dengan ayat-ayat Al-Quran, doa yang terkait dengan keduniaan itu dibolehkan. Maka tidak mengapa kalau mau mendoakan dalam urusan dunia, termasuk andai membacakan surat Al-Fatihah, memohon kepada Allah kesembuhan. Alhamdulillah saat itu diberi kesembuhan. Dan inilah di antara para sahabat Rasulullah SAW ruqyahnya manjur. Ini kalau zaman ini ada orang yang seperti sahabat ini, rumah sakit bisa puput karena sakit dibacakan Al-Fatihah sembuh. Baik. Jadi tidak semua orang punya kemampuan untuk meruqyah. Dan ini sahabat ini mendoakan. Adapun kepada orang yang berbeda agama mendoakan dalam urusan akhirat, ini yang dilarang. Kita tidak boleh, karena ini soal keyakinan. Bahasa anak muda sekarang beda server. Bahasa anak muda sekarang. Maka Allah firmankan, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman. Jadi Allah firmankan tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman. Tidak pantas apa? Ayastaghfiru lil musyrikin, tidak pantas memohonkan ampun orang musyrik. Jadi tidak boleh mintakan ampun orang musyrik, itu tidak boleh. Loh, tadi mendoakan dalam urusan dunia boleh. Nah, disinilah letaknya. Kalau doa itu urusan dunia silahkan boleh. Tapi kalau doa itu urusan akhirat maka tidak boleh. Maka kalau ada orang yang mengatakan ada sesembahan yang lain selain Allah meninggal dunia, lalu kemudian kita mendoakan, ya Allah ampuni dia, ini salah alamat. Tapi kalau kita mendoakan orang yang beda agama yang sedang sakit, kita doakan sembuh, nah ini diajarkan, ini boleh, tidak dilarang.
termasuk mendoakan dengan doa-doa yang lain. Termasuk kalau Bapak Ibu sedang bertakziah, tombo cerak, konco kantor, beda agama, ada yang meninggal, datang ke sana gimana doanya? Ingat, ojo offset. Kalau orang sepak bola offset. Kadang-kadang doanya offset, mengatakan semoga dosanya diampuni, masuk surga dan meninggalnya husnul khotimah. Nah, ini offset ini. Baik, maka cukup kita doakan yang hidup, boleh. Bagaimana cara mendoakan? Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran. Nah, itu boleh. Karena yang didoakan adalah yang masih hidup, dan doanya apa? Tabah dan sabar. Yang dilarang adalah memohonkan ampun. Kalau mau mendoakan mendapat hidayah boleh. Ini ngerasa manarope boleh perkara. Ya, kalau mau mendoakan dapat hidayah ya silakan didoakan di waktu-waktu senggang, tapi tidak perlu di depannya. Baik, intinya di sini kita umat Islam sudah punya prinsip yang tegas, tidak perlu ikut-ikutan keyakinan dan cara beribadah umat beragama lain, dan tidak perlu pula membuat acara-acara yang menyerupai umat beragama lain. Nabi mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka kaum itu termasuk golongan mereka. Maka tidak perlu buat acara-acara untuk apa istilahnya menyerupai orang-orang yang berbeda agama. Apalagi kalau acara tersebut takdir. Takdir itu membuang-buang harta. Jadi dalam agama kita dilarang untuk takdir membuang-buang harta. Karena takdir itu termasuk bentuk ikhwanas syayatin, temannya setan. Jadi eman-eman daripada dibuang-buang hartanya, dikasihkan istrinya mesem dulu, ya kan? Dibandingkan dibuang-buang. Ya. Sebagai seorang kepala rumah tangga, hasilnya pas-pasan, ikut-ikutan mengadakan acara yang takdir, beli kembang api yang harganya setengah UMR, UMR Jogja. Padahal direwangi nyambut gawe rong minggu, tapi disulat berapa menit? 10 menit? Ya, nyampe 10 menit enggak? Enggak nyampe. Berapa? 2 menit. Loh, boleh rong minggu ya. Hilang rong menit. Itu kalau istrinya tahu, wah itu bisa. Ya, bisa di apa istilahnya? Diremak-remak. Baik, justru itu mubadir dan zalim kepada istrinya. Anaknya minta duit, ya minta duit dan punya. Giliran gue seneng-seneng duit, ono. Ini malah zalim. Maka kita sebagai umat Islam tidak perlu ikut-ikutan untuk membuat acara-acara yang tidak sejalan dengan tuntunan agama kita, apalagi kalau menyerupai umat beragama lain. Itu kita tinggalkan saja. Apalagi jelas secara ekonomi itu termasuk bentuk membuang-buang harta. Masih banyak kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat. Alhamdulillah, misalnya karena libur keluarga kumpul, lalu kemudian nyusahin bebek goreng itu malah enak. Insya Allah anaknya senang, bojone ya senang. Selain bebek goreng apa? Gemak goreng. Ini istrinya senang, anaknya senang, Pak Sugi nah senang. Jadi apa nih? Bebek goreng, gemak goreng. Wadah itu menyalahi aturan itu, karena tidak diperuntukkan untuk
Itu yang jual itu bisa komplain. Baik. Jadi intinya kalau sekedar memanfaatkan momentum liburan, kumpul keluarga, kemudian di situ diajak makan-makan, ya monggo saja diajak liburan, silakan saja. Selama hiburannya tidak bertentangan dengan tuntunan agama kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin monggo. Kita tidak bisa memilih tatkala kita pas hari raya, misalnya hari raya Idul Fitri, kita itu diberikan selamat kepada orang non Muslim. Ya, apakah kita karena kita perlu ketika mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada kita, terus kita pertanyaan saya, bolehkah kita juga mengucapkan selamat hari semisal Natal atau kalau orang budaya apa itu nggak tahu saya itulah. Terima kasih pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Jadi memang di dalam bermasyarakat, karena kita ini hidup di lingkungan yang beragam, latar belakang suku, latar belakang agama, dan punya latar belakang pendidikan yang berbeda, maka sikapnya pun berbeda-beda, keyakinannya pun berbeda-beda. Kalau mereka mengucapkan selamat kepada kita atas hari raya kita, ya silakan. Kenapa? Karena mereka tidak dilarang di dalam agamanya. Sementara kalau kita ini sudah jelas Al-Quran menyampaikan kepada kita lam yalid wa lam yulad, dan di dalam Al-Quran menyinggung wa qalu takhadallahu walada. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, maka ucapan yang tepat subhanallah, maha suci Allah dari yang mereka ucapkan, maha suci Allah dari yang mereka yakini. Tentu saja bagi mereka, umat beragama lain yang meyakini dan mengucapkan, kita tidak mengganggu, kita tidak mengusik. Tetapi kita tidak meyakini dan tidak mengucapkan itu dan tidak mengucapkan selamat. Maka apa yang bisa kita lakukan? Tetap bergaul seperti biasa. Contoh nanti kalau sakit ditilai, kalau berjumpa tegur sapa. Dalam bahasa kita sumeh, gapiak, mesem, bulu. Itu sudah cukup. Toh mereka tidak mempertanyakan, kok kamu tidak mengucapin selamat? Ada yang lagi tidak? Tidak ada. Wingi butuh aku mengucapkan selamat dulu. Saya gue mengucap no, ada yang gitu? Tidak ada. Maka cukuplah hanya istilahnya berbuat baik dalam urusan muamalah, dalam urusan gotong royong yang terkait dengan kemasyarakatan kepada umat beragama lain, kemanusiaan silakan. Tapi dalam masalah keyakinan, dalam masalah ibadah, itu sudah jelas kita tidak melu cawe. Ingat, bukan berarti memutus hubungan, bukan. Kalau mereka sakit tetap ditengok. Kalau butuh bantuan silakan dibantu. Jadi insya Allah ini sikap semacam ini tidak menjadi soal dan mereka pun tidak menagih kepada kita. Tidak ada yang nagih, sehingga tidak perlu. Itu hanya rasa kewuh saja. Faktanya tidak ada yang nagih. Bahkan kalau mereka jelaskan, kalau kita menjelaskan kepada mereka, kalau dalam agama kita tidak boleh mengucapkan selamat, mereka memahami. Jadi kalau kita sampaikan dalam agama kita tidak membolehkan mengucapkan selamat, mereka memahami. Baik, dan tidak perlu pula kemudian dijelaskan kepada mereka. Jadi begitu gitu. Intinya tidak perlu kewo. Tetaplah bermasyarakat dengan baik, bergaul dengan baik, bermuamalah dengan baik. Tetapi dalam urusan keyakinan, dalam urusan ibadah umat Islam,
kepada umat yang lain prinsipnya jelas, lakum dinukum waliyadin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.